Kamis malam, 5 Februari 2026, terjadi sebuah fenomena yang menggemparkan jagat futsal Indonesia, di mana timnas futsal Indonesia berhasil menumbangkan raksasa futsal Asia, yakni Jepang, dan berhasil melaju ke babak final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan. Di bawah gemuruh Indonesia Arena, timnas futsal Indonesia tidak hanya mengalahkan Jepang, mereka meruntuhkan sebuah tembok psikologis yang telah berdiri selama puluhan tahun di kawah futsal Asia. Kemenangan ini merupakan sebuah pencapaian yang, jika kita jujur, terasa seperti fiksi 10 tahun yang lalu. Namun, di balik euforia sejarah ini, tersimpan sebuah pertanyaan besar yang mengganggu, sebuah anomali dalam ekosistem olahraga kita. Mengapa futsal Indonesia mampu melakukan eskalasi prestasi secepat ini? Apa yang sudah mereka lakukan? Dan mengapa saudara tuanya, sepak bola, dengan segala atensi dan dana yang jauh lebih masif, masih tampak kesulitan untuk sekedar menyamai konsistensi level Asia ini? Kita akan membahasnya secara tuntas. Kemenangan atas Jepang kemarin bukanlah hasil dari keajaiban atau sekedar semangat pantang menyerah. Itu adalah kemenangan intelektual. Pelatih kita, Hector Souto, menunjukkan kelasnya sebagai salah satu taktisi papan atas dunia. Jepang datang dengan reputasi sebagai tim dengan rotasi paling cair di Asia. Mereka bermain dengan pola 4-0 atau 3-1 yang sangat dinamis, memaksa lawan untuk terus bergerak hingga kehilangan posisi. Namun, Souto telah menyiapkan jebakan yang sempurna. Sepanjang babak pertama, Indonesia tidak terpancing untuk melakukan high pressing yang beresiko meninggalkan celah di belakang. Sebaliknya, Indonesia menerapkan low block yang sangat rapat. Fokusnya bukan pada bola, melainkan pada penutupan jalur passing. Pemain kita tetap tenang meskipun Jepang menguasai 70% penguasaan bola. Kedisiplinan ini adalah buah dari latihan taktikal yang sangat mendalam. Di futsal modern, penguasaan bola tanpa penetrasi adalah kesia-siaan, dan Indonesia memaksa Jepang melakukan itu. Keunggulan Indonesia terletak pada apa yang disebut dengan negative transition. Begitu pemain Jepang kehilangan bola atau melakukan salah passing kecil, pemain Indonesia meledak dalam serangan balik 3 sentuhan. Kita juga harus membicarakan Ahmad Habibie. Dalam analisis futsal, kiper adalah separuh dari kekuatan tim. Penampilan Habibie kemarin bukan hanya soal refleks, tapi soal penempatan posisi dan kemampuan membaca arah tembakan sebelum kaki pemain Jepang menyentuh bola. Dia adalah tembok terakhir yang menghancurkan mentalitas para penyerang samurai biru. Kemenangan ini membuktikan satu hal. Indonesia kini memiliki pemain yang mampu menerjemahkan instruksi taktikal yang kompleks dengan disiplin tinggi. Pertanyaan besarnya, mengapa timnas futsal kita mampu menghadirkan prestasi besar dalam waktu yang singkat? Jawabannya ada pada satu kata, kontinuitas. Keberhasilan hari ini tidak dibangun oleh Hector Souto sendirian. Ini adalah hasil dari estafet kepemimpinan yang sangat sehat di Federasi Futsal Indonesia. Mari kita tarik ke belakang. Fondasi futsal modern kita diletakkan oleh Kensuke Takahashi. Dia membangun disiplin, fundamental teknik, dan pemahaman ruang. Ketika dia pergi, FFI tidak mencari pelatih dengan gaya yang bertolak belakang. Mereka mendatangkan Muhammad Hasan Sadeh yang membawa mentalitas pemenang Iran. Dan kini disempurnakan oleh Hector Souto dengan detail pertahanan khas Spanyol. Tidak ada istilah proyek baru dari nol setiap ganti pelatih. Yang ada adalah penambahan lapisan kekuatan di atas fondasi yang sudah kokoh. Ini adalah kontras yang tajam dengan apa yang sering kita lihat di timnas sepak bola, di mana setiap pergantian pelatih seringkali berarti perombakan total filosofi dan skuad. Kedua adalah Liga Futsal Profesional atau PFL. Liga futsal kita adalah salah satu yang terbaik di Asia karena konsistensinya.
Meskipun skalanya lebih kecil dari Liga 1, PFL dijalankan dengan manajemen yang relatif lebih bersih dari intrik politik dan gangguan jadwal yang tidak masuk akal. Kehadiran pemain asing kelas dunia seperti Ricardinho di masa lalu atau Legion Iran dan Brasil saat ini memberikan dampak langsung. Pemain lokal kita dipaksa untuk naik kelas setiap minggu. Mereka terbiasa beradu fisik dan taktik dengan pemain internasional di level klub. Jadi, ketika mereka memakai seragam timnas, mereka tidak lagi merasa inferior. Selain itu, futsal memiliki keunggulan aksesibilitas. Membangun lapangan sepak bola standar FIFA di Indonesia membutuhkan biaya miliaran dan lahan luas yang semakin langka di perkotaan. Namun lapangan futsal, mereka ada di mana-mana. Futsal telah menjadi sekolah teknik yang paling efektif secara organik. Anak-anak Indonesia mendapatkan ribuan sentuhan bola lebih banyak di lapangan futsal daripada mereka yang berlatih di lapangan sepak bola yang tanahnya tidak rata. Ini menciptakan generasi pemain dengan kontrol bola di ruang sempit yang luar biasa. Inilah alasan mengapa secara teknis pemain futsal kita tampak lebih matang dibandingkan pemain sepak bola pada kelompok umur yang sama. Kini kita sampai pada bagian yang paling menyakitkan. Mengapa prestasi serupa seolah sangat jauh bagi timnas sepak bola? Jika futsal bisa menembus final Asia, mengapa sepak bola masih berjuang untuk sekedar konsisten di 8 besar? Secara analitis, kita harus melihat ini dari 3 sudut pandang: kompleksitas, infrastruktur, dan polusi organisasi. Sepak bola memiliki variabel yang jauh lebih banyak dan rumit daripada futsal. Mengordinasikan 5 orang di ruang terbatas jauh lebih mudah daripada mengordinasikan 11 orang di lapangan seluas 1 hektar. Dalam sepak bola, satu kesalahan posisi dari bek kiri bisa berakibat fatal 50 meter di sisi lain lapangan. Tingkat kesulitan untuk membangun kesepahaman taktikal di sepak bola membutuhkan waktu bertahun-tahun, bukan bulanan. Kemudian secara infrastruktur, Indonesia kekurangan lapangan sepak bola yang layak. Bagaimana mungkin kita menuntut timnas bermain dengan skema ball possession yang cepat jika pemain kita sejak kecil terbiasa bermain di lapangan yang teksturnya mirip persawahan? Teknik dasar pemain sepak bola kita seringkali terhambat oleh buruknya fasilitas akar rumput. Di sisi lain, pemain futsal berlatih di permukaan yang rata, memungkinkan mereka mengasah teknik passing dan kontrol yang presisi sejak dini. Dan yang terakhir adalah polusi politik dan organisasi. Sepak bola di Indonesia bukan sekedar olahraga, ia adalah komoditas politik dan panggung popularitas. Tekanan publik yang luar biasa masif seringkali memaksa federasi mengambil keputusan yang reaktif dan berorientasi jangka pendek. FFI beruntung karena mereka bekerja di bawah radar. Tanpa sorotan berlebihan dari kepentingan politik, mereka bisa fokus pada pembangunan teknis yang sunyi namun produktif. Sepak bola kita sebaliknya, selalu berada di tengah kegaduhan, pergantian pengurus, konflik kepentingan, hingga masalah jadwal liga yang selalu bentrok dengan agenda timnas adalah hambatan struktural yang tidak dialami oleh futsal. Sepak bola Indonesia sedang mencoba mengejar dengan program naturalisasi dan perbaikan manajemen di bawah John Hetman. Tapi, mereka sedang mendaki gunung yang jauh lebih terjal dengan beban tas yang jauh lebih berat. Indonesia akan menghadapi Iran di partai final. Iran adalah monster futsal dunia, bukan sekedar Asia. Menang atau kalah di final nanti tidak akan mengubah fakta bahwa timnas futsal Indonesia telah berhasil membuat bangga para pecinta futsal dan pecinta sepak bola yang rindu akan prestasi. Mereka telah membuktikan bahwa genetik orang Indonesia tidaklah lemah. Masalah kita selama ini bukan pada ketiadaan bakat, tapi pada ketiadaan sistem yang konsisten dan keberanian untuk menjauhkan olahraga dari kepentingan non-teknis. Kemenangan atas Jepang adalah cermin bagi kita semua. Sebuah cermin yang menunjukkan bahwa jika kita mau bersabar dengan proses, setia pada blueprint, dan memberikan ruang bagi ahli untuk bekerja tanpa intervensi,
maka podium tertinggi di Asia bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Bolovers agar tidak ketinggalan video terbaru. Thanks for watching and bye-bye.